Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Muda Aceh. Baik, pada pertemuan kali ini ya, saya ingin membahas atau ingin sharing ya dengan adik-adik SMA atau SMK yang minat menjadi bidan atau perawat dan bisa bekerja di luar negeri, Saudi Arabia. Nah, untuk adik-adik yang masih di bangku sekolah menengah atas ya, jika memang ada beberapa adik-adik yang ingin sekali ya bekerja di luar negeri, khususnya menjadi paramedis atau menjadi tenaga medis gitu ya, yang masih di bangku SMA atau sekolah menengah atas. Nah, alangkah lebih baiknya jika memang adik-adik ingin menjadi bidan atau ingin menjadi perawat atau bahkan ingin menjadi dokter. Nah, ini sangat baik sekali dan ini merupakan kesempatan emas karena memang Indonesia sekarang sudah mulai dibuka peluang kerjanya itu untuk bisa bekerja luar negeri, khususnya yaitu Saudi Arabia. Oke? Ada juga beberapa negara lainnya yaitu seperti Jepang, Korea, Jerman, Singapura, ada ya. Nah, tapi untuk luar negeri ini kita juga dibutuhkan beberapa kualifikasi, standar kualifikasi agar kita bisa bekerja di luar negeri. Jadi untuk adik-adik yang ingin mengambil jurusan nanti pada saat kuliah sebagai mau menjadi apa gitu ya, apakah mau jadi perawat atau bidan atau mungkin dokter ya, biar bisa bekerja luar negeri dan bisa mendapatkan salary yang tinggi gitu kan. Nah, itu it's okay, bisa-bisa saja. Tapi ya untuk saat ini saran saya kalau untuk dokter itu sedikit sekali peluangnya ya. Karena memang ya kan kita juga tahu bagaimana standar kita ya, gimana ya. Kalau untuk dokter masih sedikit lah untuk luar negeri peluangnya karena memang kita sangat besar saingannya dengan negara-negara lainnya gitu. Tapi kalau untuk tenaga paramedis seperti bidan ataupun perawat, nomor satu yang sangat tinggi diminta adalah perawat ya. Yang kedua adalah bidan. Jadi bidan dan perawat ini saling beriringan, jadi nggak masalah. Tapi kalau untuk peluang yang paling tinggi adalah perawat. Dan gajinya pun sangat tinggi ya. Jadi ini tergantung lagi ke jenjang pendidikan. Nah, kalau saya pribadi ya, untuk bisa menyarankan adik-adik yang masih di bangku sekolah menengah atas ya, alangkah lebih baiknya adik-adik kalau memang mau menjadi tim paramedis, yaitu pilihlah perawat ataupun bidan ya, perawat ataupun bidan. Kalau untuk dokter, untuk taraf internasional luar negeri itu masih sedikit peluangnya, tapi kalau untuk taraf bidan dan keperawatan itu banyak sekali peluangnya dan gajinya juga besar ya, sesuai gitu. Dengan fasilitas yang mumpuni, gaji yang tinggi, dan otomatis kita bisa memberi dan berbagi untuk keluarga dan untuk sanak saudara atau mungkin ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua, ya kan? Nah, jadi saran saya ada beberapa tips yang perlu adik-adik perhatikan ya sebelum mengambil jurusan atau memilih jurusan dan juga memilih kuliah. Jadi tipsnya diantaranya yaitu: 1. Perhatikan dulu tempat kuliah adik-adik, yaitu sekolah tinggi kesehatan ya, stikesnya itu atau akademiknya atau mungkin universitasnya. Jadi perhatikan dulu. Jadi perhatikan sekolah adik-adik atau tempat kuliah adik-adik itu universitasnya atau stikesnya atau akademiknya, itu perhatikan lagi ya untuk akreditasinya. Jadi perhatikan tuh akreditasinya. Jangan sembarangan mau masuk ke akademik yang asal ada peluang udah masuk, jangan ya. Sebaiknya adik-adik itu lebih memperhatikan bagaimana profil dari akademik yang akan adik-adik pilih. Karena ini akan menentukan masa depan adik-adik. Jadi semisal ini kalau bisa masuklah ke 5 akademik terbaik di daerah adik-adik setempat gitu. Jangan pilih akademik yang abal-abal, nanti takutkan saat Anda bekerja luar negeri atau Anda ingin melanjutkan karir Anda, malah justru Anda punya permasalahan dengan akademisi, yaitu mungkin pada saat men-searching nama kampus Anda itu tidak masuk ke dalam sistem. Karena kan sekarang kita sudah teknologi yang maju ya kan, jadi apapun dokumentasi kita juga sudah diinput secara komputerisasi. Jadi pastikan bahwasanya kampus Anda memang benar-benar terdaftar atau terregistrasi di taraf internasional ya. Minimal di dikti deh ya, di bagian dikti. Jadi itu benar-benar memang harus bagus akreditasinya supaya
karir adik-adik juga ke depan tidak terhambat ya, dan tidak terancam oleh karena latar belakang profil akademisi yang memburuk gitu. Itu belajar lagi dari pengalaman ya. Kemudian, alangkah lebih baiknya adik-adik jangan lagi kuliah ya mengambil diploma 3 atau D3. Jangan ya. Upayakan minimal Anda bisa mengambil peluang pendidikan yang D4 ya, minimal D4 ya, minimal D4 jika memang tidak ada yang S1. Tapi akan alangkah lebih baiknya ya memang harus taraf S1. Walaupun Anda kebidanan, ambil kebidanan S1. Anda keperawatan, maka ambil keperawatan S1. Jangan lagi pilih di D3. Ini sudah tahun 2023. Jangan pilih lagi diploma 3, jangan pilih lagi diploma 3 atau D3. Jangan pilih lagi ya. Baik itu bidang keperawatan maupun bidang kebidanan, ini sangat-sangat saya tekankan. Karena apa? Itu akan menjadi penghambat karir Anda untuk berikutnya. Jadi nanti Anda tidak bisa mengembangkan karir dengan pendidikan Anda hanya D3. Karena memang sekarang untuk standar kualifikasi mereka meminta yaitu D4 atau S1. Jadi kalau misalnya adik-adik masih kuliah di D3 itu sudah ketinggalan ya. Dengan perkembangan zaman itu sudah ketinggalan gitu. Jadi lebih baiknya ya memang D4 atau S1 supaya kenapa? Pas saat nanti ingin mau melanjutkan kerjanya kemanapun, maka itu tidak ada hambatan dan itu bukan menjadi persoalan. Maka dari itu saya sarankan jangan pernah lagi ambil yang D3 karena pada dasarnya juga D3 ini sebenarnya sudah lama ya tidak diberlakukan lagi. Semenjak adanya D4, D3 ini sebenarnya sudah mulai harus diminimalisir gitu. Tapi apalah daya gitu ya, namanya akademik, namanya tempat pendidikan ya, mereka nggak mungkin yang mungkin belum bisa mengupgrade kurikulum mereka ya, mungkin mereka juga ya selagi masih ada ya it's okay lah ya, itu kembali lagi ke sistem mereka dalam berbisnis gitu kan. Cuma sangat disayangkan kepada adik-adik atau kepada masyarakat yang belum paham tentang bagaimana kurikulum, tentang bagaimana ketentuan kurikulum yang terbaru, yang dimana terkadang akademisi tidak menjalankan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh kepemerintahan. Yang dirugikan akhirnya siapa? Kita sendiri kan, kita sebagai pembuat keputusan, kita sebagai members, kita lah yang dirugikan. Mereka ya nggak akan tutup kalau selama mahasiswanya masih ada. Jadi ya kita yang harus smart untuk memilih. Maka dari itu saya himbau di YouTube channel saya kepada adik-adik, alangkah lebih baiknya jangan pernah lagi ambil kuliah yang diploma 3. Jadi kalaupun mau menjadi sebagai bidan atau perawat harus pilih D4 atau S1. Alangkah lebih baiknya sih S1 ya. Tapi kalau memang belum punya, adanya D4 udah nggak masalah D4. Karena memang ini sudah kualifikasi standar kualifikasi yang sangat baku, yang nggak bisa diubah-ubah lagi ke depannya. Dan sangat disayangkan sekali kalau adik-adik masih ambil D3 nanti malah justru terhambat untuk meniti karir gitu kan. Nah kemudian pastikan ya setelah adik-adik pilih akademisi yang bagus profilnya, kemudian pilihlah S1 pendidikannya. Nah setelah itu Anda harus benar-benar belajar, jangan buang-buang waktu. Minimal Anda harus punya IPK yang baik, yaitu ya minimal Anda punya 3 ya, IPK-nya itu punya nilai 3 minimal sekali Anda harus punya 3 supaya tidak terhambat kemanapun Anda ingin bekerja nantinya. Berikutnya, setelah Anda tamat kuliah, pastikan Anda langsung lulus ujian kompetensi. Supaya apa? Biar Anda bisa mendapatkan STR. Karena ini juga merupakan nyawa terbesar, sumber nyawa dari setiap profesi. Jadi wajib mempunyai STR. Jika Anda tidak punya STR, maka nihil semua kuliah yang Anda jalani ini. Ya, kenapa harus seperti itu ya, menjadi kesehatan? Ya wajar dong, karena kita kan bertaruh dengan nyawa manusia ya, bukan dengan benda-benda mati atau bukan dengan hewan gitu ya, tapi kita dengan human gitu. Kita adalah pemberi layanan jasa kesehatan terhadap manusia. Jadi otomatis dong kualifikasi kita juga harus level tinggi, harus benar-benar menjadi kualifikasi yang terbaik gitu. Maka dari itu setelah tamat kuliah harus lagi kita
ikut ujian kompetensi untuk bisa mendapatkan STR. Nah, jadi ya, untuk adik-adik semisal tamat kuliah nih tapi nggak punya STR, maka itu juga adik-adik tidak bisa melanjutkan karirnya di bidang profesi adik-adik. Jadi harus benar-benar diperhatikan kuliahnya, benar-benar belajar supaya setelah tamat kuliah bisa langsung ikut uji kompetensi dan lulus hingga akhirnya bisa mendapatkan STR. Dengan demikian, maka adik-adik juga tidak akan pernah ada hambatan dalam melanjutkan karirnya. Oke, jadi perhatikan harus punya STR. Ya. Jadi, buat adik-adik ini yang mungkin sudah terlanjur ambil D3, gimana dong Kak? Ya, Alhamdulillah ya kalau masih ada adik-adik yang tamat D3 atau jenjang pendidikan akhirnya masih D3, di tahun 2023 ya baru tamat, it's okay, Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena memang masih ada penerimaan untuk saat ini yang kualifikasi yang masih ada saat ini di luar negeri, khususnya Arab Saudi, masih mau menerima D3 kebidanan atau D3 keperawatan. Ya, itu pun gajinya ya lebih rendah dan itu hanya di swasta. Karena kan untuk pemberian gaji ya, untuk gaji yang kita peroleh itu akan mempengaruhi dengan jenjang pendidikan akhir kita. Jadi kalau kita D3 maka gaji kita juga kecil. Kalau kita D4 atau kita S1 maka gaji kita juga akan lebih besar ya. Kalau untuk D4 dan S1 itu masih setara, jadi gajinya itu masih sama-sama besar. Maka dari itu kalau untuk saat ini ada adik-adik yang baru tamat D3 maka jangan berkecil hati karena masih bisa melanjutkan karirnya di luar negeri, khususnya di Indonesia, karena memang masih ada peluang. Ya, Alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang berikut-berikutnya saya nggak bisa menjamin karena untuk saat ini pun sudah limit banget, sudah terbatas banget untuk peluang kerja luar negeri yang adik-adik kalau jenjang pendidikan akhirnya adalah D3. Karena memang itu sangat sedikit sekali ya, mulai sekarang itu udah mulai sangat sedikit, minim sekali. Jadi maka dari itu saya sarankan tadi harus minimal punya pendidikan D4 gitu. Nah, kemudian bagaimana teman-teman yang sudah menjalani pendidikannya D3? Jadi kalau memang punya rezeki dan ingin ya mengembangkan karirnya di profesi masing-masing, kalau memang masih D3 ya alangkah lebih baiknya kalau ada rezeki lanjut lagi kuliahnya supaya bisa ambil S1 ya. Bisa ambil S1 atau bisa ambil D4 agar supaya ke depan bisa perluas karirnya sebagaimana yang diinginkan dan bisa mengembang karirnya sesuai dengan harapan. Ya, semoga membantu dan semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.